Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini. Kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Terima kasih atas dukungan Anda melalui subscribe, melalui like, melalui share, dan juga komentar-komentar positif Anda. Satu inspirasi berikut teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda tulis di kolom komentar. Pertanyaan ini atau bahasan dalam video ini kita akan membahas seputar problematika kehidupan. Anda yang mungkin saat ini tengah memiliki masalah-masalah keuangan, mungkin Anda memiliki masalah rumah tangga, mungkin Anda memiliki masalah pribadi, masalah asmara, mungkin masalah pekerjaan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, masalah-masalah yang kita hadapi ternyata jika kita tidak segera mengatasinya, itu bisa terus menumpuk dan bisa menjadikan sebuah beban dalam kehidupan kita. Beban itulah yang akan membuat hidup kita terasa berat, yang pada akhirnya tidak jarang kemudian kita merasa stres, kemudian mungkin kita depresi, atau mungkin kita hilang pengharapan. Terjadi pada seorang bapak, mungkin Anda pernah mengalaminya teman-teman, di mana beliau memiliki hutang yang tidak kunjung selesai. Kemudian anak-anak mereka sebentar lagi sudah akan masuk sekolah. Istri saat ini kondisi sedang hamil, kontrakan belum terbayar, dan keluarga banyak menuntutnya. Nah, bagaimana ketika dalam kondisi situasi seperti itu kita tidak memiliki uang, keuangan kita tidak stabil, keuangan kita betul-betul sedang terpuruk? Inilah teman-teman yang ingin saya bahas dalam video ini. Bagaimana kita menghadapi dan kemudian mengatasi masalah-masalah yang demikian. Beberapa tips sudah saya rangkum untuk Anda teman-teman. Hal yang penting kita lakukan pertama kali adalah menyadari bahwa kita sedang dalam situasi tidak baik. Ini penting. Ketika kita tidak menyadari situasi dan kondisi yang kita alami, kita mungkin akan terlalu lama terkungkung atau terjebak dalam situasi yang tidak mengenakan tadi, kesulitan dan kesulitan, kesusahan dan kesusahan yang mungkin terus terjadi dan terus terjadi, bahkan terjadi secara berulang-ulang. Nah, tips berikut teman-teman boleh Anda catat, boleh Anda jadikan referensi, atau mungkin Anda jadikan sebuah bahan untuk introspeksi, untuk mengevaluasi apa dan bagaimana harus terlepas dari masalah-masalah yang Anda hadapi. Sekali lagi, tips ini mudah-mudahan bisa membantu Anda. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Tempat yang harus Anda tuju pertama kali adalah Sang Ilahi, Sang Pencipta, Tuhan yang menciptakan Anda. Temui, datang, berkomunikasilah dengan Tuhan melalui doa. Doa ini akan menciptakan ketenangan dalam diri Anda. Doa ini juga akan membawa Anda kepada satu petunjuk atau satu tuntunan yang pada akhirnya nanti akan membawa Anda pada solusi. Dengan berdoa, Anda bisa menyerahkan permasalahan Anda, kesulitan Anda, beban Anda kepada Tuhan, agar Tuhan turun tangan membantu Anda. Ya, kenapa berdoa saya tempatkan pada poin pertama? Karena tidak jarang dari kita itu lupa saat kita menghadapi masalah. Kita lebih mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan iman kita, bukan mengandalkan Tuhan yang Anda imani. Oleh karena itu, datanglah pertama kali kepada Tuhan saat Anda mempunyai banyak masalah. Kemudian yang kedua adalah mulailah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan artinya kita lebih memperdalam lagi keimanan kita, memahami akan Tuhan dan juga akan segala kuasanya yang Anda terima. Anda bisa lebih rajin untuk sembahyang. Anda mungkin lebih rajin untuk mendengarkan mungkin khotbah-khotbah, ceramah-ceramah keagamaan, atau mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang bisa memperkuat iman Anda, yang bisa lebih mendekatkan jiwa Anda kepada Tuhan. Dengan Anda rajin berdoa, kemudian Anda mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, maka iman Anda akan semakin kuat.
Ketika iman Anda sudah semakin kuat, kondisi hati Anda akan mulai tenang. Dalam keadaan tenang itulah teman-teman, akan mulai muncul cahaya, akan mulai muncul terang yang akan menuntun Anda kepada jalan keluar atau kepada solusi. Ya, itu langkah kedua. Langkah berikutnya yang menjadi langkah ketiga adalah selalu berpikir positif dan berprasangka positif. Seringkali ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi mungkin tagihan hutang yang menumpuk, ya, pembayaran yang masih menunggak, atau mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Apapun masalah yang kita hadapi, itu seringkali membuat kondisi kita buruk. Semangat kita kendor, mungkin kesehatan kita juga menurun, gairah hidup kita rendah, ya. Tidak ada lagi kreativitas, tidak ada lagi keyakinan, rasa optimis itu hilang. Nah, inilah teman-teman yang justru akan memperburuk kondisi Anda. Situasi seperti ini sering kemudian menyebabkan kita berpikir yang buruk, berpikir yang negatif. Ketika kita cenderung berpikir yang buruk atau yang negatif atas apa yang kita alami, maka keburukanlah yang justru akan semakin terjadi dalam kehidupan kita. Kita sulit untuk menemukan solusi dan jalan keluar. Tetapi justru sebaliknya, permasalahan seakan-akan semakin bertambah, kondisi semakin berat. Ya, tidak jarang kemudian muncul prasangka-prasangka buruk. Mungkin kita menganggap, Tuhan tidak menyayangi saya, Tuhan sedang mengutuk saya, Tuhan sedang menghukum saya dan keluarga saya. Mungkin saya memang ditakdirkan untuk tidak bahagia, mungkin saya memang ditakdirkan untuk hidup miskin. Nah, itu adalah pikiran-pikiran negatif teman-teman, pikiran-pikiran buruk, yang itu sekali lagi akan semakin memperburuk keadaan kita. Oleh karena itu, agar kita tidak memvonis diri kita buruk, maka marilah kita mulai untuk berani berpikir positif dan berprasangka positif atau berprasangka baik. Meskipun Anda sedang dalam masalah, Anda sedang dalam kondisi yang mungkin mempunyai beban berat, tetap berpikir positif. Tuhan mungkin memang sedang membentuk pribadi saya agar menjadi pribadi yang tangguh. Mungkin Tuhan sedang membimbing saya melalui kesulitan ini. Mungkin Tuhan ingin menaikkan derajat hidup saya. Mungkin Tuhan akan memberikan saya tanggung jawab yang lebih besar, sehingga saya diajar untuk mampu menyelesaikan setiap masalah. Ya, pikiran-pikiran positif, prasangka-prasangka baik, itu yang akan berangsur-angsur membuat kondisi keterpurukan Anda menjadi lebih baik. Ya, ini penting teman-teman, ini penting. Berpikir positif dan senantiasa berprasangka positif atau berprasangka baik. Kemudian yang keempat adalah evaluasi diri dan menemukan akar masalah. Setelah Anda mulai tenang dengan berdoa, dengan rajin sembahyang, dengan memperdalam pengetahuan atau ilmu agama, hati Anda mulai tenang, Anda mulai bisa memahami kondisi yang terjadi. Maka selanjutnya mulailah untuk mengevaluasi diri Anda dan kemudian menemukan akar dari permasalahan Anda. Temukan apa sebenarnya yang saya alami dan apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Ketika Anda sudah mulai menemukan atau sudah mulai menyadari akan situasi kondisi yang Anda alami, kemudian penyebab yang membuat kondisi itu terjadi, keterpurukan itu terjadi, masalah-masalah itu muncul, maka mulailah dari sana Anda untuk memperbaikinya dengan mengevaluasi diri dan kemudian mencari akar permasalahan. Maka Anda akan lebih mudah untuk menemukan jalan keluar atau untuk mencari solusi.
dan kemudian juga menghindari hal-hal buruk yang menjadi penyebab permasalahan Anda, agar Anda tidak mengalami keterpurukan yang sama, atau agar kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Mari kita evaluasi, kita renungkan dalam diri kita, apa sebenarnya yang saya alami. Dengan kita mengevaluasi diri, kita akan menemukan, teman-teman, apa yang menjadi penyebab utama. Mungkin Anda menemukan, oh, permasalahan saya ternyata ada pada keuangan. Artinya disitulah yang harus kita fokuskan. Yang harus kita selesaikan adalah masalah keuangan. Cobalah untuk kemudian mencari solusi, mencari jalan terbaik untuk bisa mengatasi permasalahan Anda, untuk bisa mulai memperoleh penghasilan, untuk bisa mulai menyelesaikan tanggungan-tanggungan. Berusahalah untuk memaksimalkan pikiran Anda. Ketika Anda sudah melewati tahap pertama, yaitu berdoa, sudah mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian sudah mulai berpikir positif, sudah muncul rasa optimis, maka ketika Anda mau evaluasi diri dan kemudian Anda menemukan akar permasalahan Anda, maka Anda akan lebih mudah, teman-teman, untuk menemukan solusi. Sebab Anda sudah melibatkan Tuhan. Apa yang muncul dalam pikiran Anda, kembalikan lagi kepada Tuhan, agar Tuhan menuntun Anda, mendampingi langkah kaki Anda dalam berupaya atau berusaha menyelesaikan masalah Anda. Ya. Kemudian yang poin kelima atau langkah yang kelima adalah menjalin hubungan yang baik. Jalinlah hubungan yang baik, teman-teman. Entah itu dalam keluarga Anda, dalam lingkungan Anda, dalam masyarakat, atau mungkin dalam hubungan bisnis Anda. Jalin hubungan baik. Sebab begini, tidak sedikit kita yang sedang terpuruk menghadapi banyak masalah, itu kita kemudian mengasingkan diri, kita menutup diri kita minder, kita pesimis, sepertinya sulit untuk bangkit. Mungkin itu yang sering muncul dalam pikiran kita, sehingga ini yang kemudian membuat kita enggan untuk bangkit lagi, enggan untuk muncul ke permukaan lagi. Ya, kita menghindari teman-teman kita. Mungkin ada rasa malu, mungkin ada rasa sungkan karena kita sedang jatuh. Kita mungkin takut dipandang rendah, kita mungkin takut dianggap yang negatif dan lain sebagainya. Hindari itu, teman-teman. Tetap jalin hubungan yang baik. Sekali lagi, dengan keluarga jalin hubungan yang baik, pertemanan juga jalin pertemanan yang baik, lingkungan pun juga demikian. Ya. Dan terutama satu hal lagi, jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita tetap masih bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, energi ilahi akan menuntun Anda untuk membawa Anda kepada mungkin rekan-rekan bisnis Anda, mungkin kepada anggota keluarga yang lain, teman-teman Anda, yang mungkin salah satunya menjadi solusi bagi Anda. Ya, itu penting, menjalin hubungan yang baik. Kemudian yang berikutnya, yang langkah ke-6 adalah perkuat energi pengharapan Anda. Artinya begini, teman-teman. Pada saat kita sedang menghadapi masalah, ya, menghadapi menanggung beban hidup yang berat, hutang, ya, mungkin keuangan, masalah bisnis, masalah pekerjaan, asmara, atau apapun itu, seringkali itu menguras energi kita, sehingga yang muncul terkadang energi negatif. Kita uring-uringan, kita mudah marah, kita sering putus asa, cenderung pesimis, tidak ada pengharapan. Seakan-akan kita memvonis diri kita memang sudah jatuh, sudah buruk, sudah tidak ada harapan. Nah, ini teman-teman yang harus kita atasi. Atasi dengan pengharapan. Perkuat energi pengharapan Anda. Bagaimana caranya? Beberapa langkah bisa Anda terapkan. Di antaranya adalah saling mendukung. Saling mendukung antara anggota keluarga. Ya. Jika memang suami adalah sebagai pencari nafkah, suami adalah yang bertanggung jawab terhadap keuangan yang mungkin memang menjadi
masalah dalam keluarga Anda, maka dukung suami Anda, para istri, anak, anggota keluarga yang lain. Beri dukungan agar energi pengharapan itu semakin kuat. Ya, dukungan ini bisa dilakukan secara lisan dengan memberikan semangat, memberikan ucapan-ucapan baik, kata-kata positif, ya, yang bisa memperkuat iman, memperkuat pengharapan, bisa menaikkan semangat. Kemudian bisa saling mendoakan. Doakan satu sama yang lain. Ikhlas dan berani untuk berdoa. Jangan memvonis, jangan menuntut, atau jangan justru menjauhi. Ini akan memperberat keadaan ketika Anda justru mengatur jarak, atau Anda cenderung menjauhi, cenderung menyalahkan. Ya, sebaliknya beri dukungan, beri sugesti teman-teman, berikan keyakinan. Ketika mungkin hari ini tidak berhasil, jualan hari ini mungkin zonk, tidak ada yang laku, maka berikan sugesti, beri semangat bahwa esok pasti masih ada harapan, bahwa Tuhan pasti tidak akan pernah menegakan kita, tidak akan pernah membiarkan kita hidup dalam penderitaan. Ya, berikan motivasi, sugesti positif. Inilah teman-teman yang akan memperkuat energi pengharapan Anda. Keyakinan Anda itu akan semakin tinggi. Ya. Kemudian tidak kalah penting juga adalah jaga suasana. Suasana keluarga itu patut dijaga agar energi tetap positif. Stop untuk saling menyalahkan, ya. Tetapi sebaliknya, saling mendukung. Terapkan teman-teman, maka ini akan meringankan beban hidup Anda, dan sebaliknya akan menaikkan energi pengharapan Anda. Berikutnya langkah ketujuh adalah tentukan target dan tujuan Anda. Target dan tujuan ini adalah untuk mencapai solusi, untuk menemukan jalan keluar. Ketika pada poin keempat Anda sudah menemukan akar permasalahan dari masalah yang Anda hadapi, maka kemudian tentukan langkah apa yang menjadi solusi Anda. Tentukan target Anda. Target atau tujuan ini merupakan sebuah bentuk tindakan untuk mencapai solusi atau jalan keluar, untuk membawa Anda kepada satu impian yang Anda inginkan. Anda ingin bebas dari masalah hutang, Anda mungkin ingin memiliki finansial yang baik. Nah, itu tentukan apa yang menjadi target Anda. Oh, bulan depan harus sudah mempunyai mungkin pekerjaan. Oh, bulan depan harus sudah mulai ada penghasilan. Oh, saya harus mempunyai modal. Itu adalah target-target teman-teman yang akan membantu Anda menemukan solusi keluar dari permasalahan Anda. Kemudian poin yang terakhir adalah niat dan keyakinan. Ini penting. Terkadang yang menjadi kesulitan kita terlepas dari permasalahan kita adalah niat. Kita hanya memiliki angan-angan di permukaan, tetapi kita tidak barengi dengan niat. Artinya tidak dari dalam hati Anda. Untuk menyelesaikan masalah itu belum Anda dasari dari dalam hati Anda, sehingga ketika Anda gagal menyelesaikan masalah Anda, cenderung kemudian Anda menyerah. Tetapi ketika Anda mempunyai niat yang kuat, penuh dengan keyakinan, ketika Anda gagal, Anda akan mencoba lagi, Anda akan bangkit lagi, hingga target dan tujuan Anda tercapai. Inilah pengalaman yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang saat ini bisa sukses, bisa kembali hidup bahagia, bisa kembali hidup harmonis, bisa kembali menemukan kondisi kehidupan yang lebih menyenangkan. Ini adalah pengalaman-pengalaman dari mereka. Harus mempunyai niat yang kuat teman-teman, hingga Anda betul-betul mampu bangkit, mampu menyelesaikan masalah-masalah Anda, ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjadi satu inspirasi, bisa menjadi satu perenungan bersama. Tidak ada manusia yang terlepas dari masalah, ya. Entah itu orang kaya sekalipun, yang saat ini punya duit banyak sekalipun,
Masalah itu selalu ada. Tergantung dari bagaimana kita memandang masalah kita, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat masalah kita. Jangan pandang dari sisi yang negatif atau dari sisi yang buruk, tetapi mari kita coba untuk melihat, memandang masalah-masalah kita dari sisi yang positif, bahwa Tuhan saat ini sedang lebih mendewasakan Anda, lebih mendewasakan kita. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan ingin menaikkan level kita menjadi lebih baik. Semua yang Anda alami ini hanyalah sebuah proses untuk menuju kepada hal yang lebih baik. Anda harus bersyukur teman-teman ketika Anda mengalami mungkin beban berat, mungkin masalah-masalah seperti yang ditulis di kolom komentar. Uang tidak ada, pekerjaan tidak ada, tunggakan di sana sini belum terselesaikan, tagihan ini, tagihan itu, ya. Belum lagi mungkin pasangan cenderung menyudutkan Anda. Pasangan Anda mungkin setiap hari emosi, marah-marah. Ambil sisi yang positif, syukur itu. Anda adalah orang tangguh. Kenapa saya sebut Anda adalah orang tangguh? Sebab jarang teman-teman ada orang yang mau untuk mengalami atau menanggung permasalahan seperti Anda. Silahkan Anda bisa coba sendiri. Anda tanyakan mungkin ke teman-teman Anda, ke rekan-rekan Anda, sahabat Anda, adakah yang mau untuk menanggung masalah Anda sebentar saja? Saya pikir mereka tidak akan mau. Mereka tidak akan sanggup. Dan ketika saat ini Anda menjalani itu, maka Anda harus bersyukur, sebab Anda sanggup. Tuhan hanya memilih orang-orang yang sanggup untuk menghadapi masalah-masalah yang Tuhan sediakan. Masalah-masalah itu punya tujuan baik adalah untuk membentuk Anda menjadi lebih baik. Sehingga percayalah, jika saat ini Anda betul-betul berat menghadapi kehidupan Anda, karena Tuhan memilih Anda. Kenapa Anda dipilih? Karena Anda sanggup. Anda orang yang tangguh. Anda orang yang bermental kuat. Ya, mudah-mudahan teman-teman ini bisa menjadi motivasi, bisa memperkuat lagi semangat Anda untuk bangkit dari keterpurukan dan mempunyai niat, mempunyai sebuah komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda. Terima kasih teman-teman Anda sudah menyimak. Kurang-kurangnya dari video ini saya mohon maaf. Ini hanya sebagian kecil. Ada banyak di YouTube sharing-sharing seperti ini, channel-channel motivasi. Silahkan Anda bisa menyimaknya. Anda bisa jadikan itu tambahan untuk referensi Anda. Saya berdoa yang terbaik untuk Anda yang saat ini sedang dalam masalah apapun itu. Percayalah bahwa dengan tetap memegang teguh iman Anda, melibatkan Tuhan dalam hidup Anda sehari-hari, Anda akan segera dituntun, terbebas, terlepas dari permasalahan-permasalahan hidup Anda. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Kita sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.